mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? يسوء نون راو وضم الهمز والماد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفايا. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita tentang hukum menjadi calo untuk pembuatan SIM yang sekedar menyerahkan berkas lalu menunggu hasilnya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk Anda. Ketahui sesungguhnya jasa calo adalah jasa yang dibolehkan secara hukum asalnya, tergantung pekerjaan yang ditugaskan calo tersebut untuk menyelesaikannya. Demikian pula untuk pembuatan SIM atau surat-surat berharga yang lainnya atau surat-surat yang penting lainnya yang terkait dengan administrasi dalam negara kita, maka calo untuk pembuatan surat-surat seperti ini hukum asalnya adalah dibolehkan insyaallah ta'ala, dengan syarat tentunya tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, dan tidak ada suap menyuap atau ghulul, harta khianat yang diberikan kepada petugasnya. Contoh untuk masing-masing pelanggaran yang kita sebutkan tadi, seperti contohnya tidak ada kezaliman, merupakan bentuk pelanggaran, yaitu dengan memotong antrian yang sesungguhnya orang-orang lain sedang antri lalu dia memotong antrian tersebut, maka ini merupakan bentuk kezaliman, ya, kezaliman terhadap orang-orang yang sedang antri, baik itu antri dalam pengurusan itu atau antri dalam berkas, demikian. Kemudian tidak ada manipulasi, yaitu seperti tidak ada manipulasi data yang diberlakukan. Manipulasi data, baik itu data-data pelengkap atau data-data yang diperlukan untuk melengkapi pembuatan surat-surat yang penting tersebut. Untuk kedzaliman, Allah Subhanahu wa taala
jelas mengharamkan kezaliman. Bahkan untuk dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Adapun manipulasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair," atau dalam riwayat yang lain, "Ala adullukum ala akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Maka Rasulullah SAW menyebutkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian beliau memperbaiki duduk beliau yang tadinya bersandar, lalu beliau duduk tegak sembari mengatakan wa qauluz zur atau wa syahadatuz zur, itu persaksian palsu atau pernyataan palsu, demikian, atau tindakan palsu. Nah, tindakan kepalsuan ini atau kita sebut dengan manipulasi, ini diharamkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari serta yang lainnya. Ini diharamkan, bahkan disebutkan dengan nomor urut 3, setelah kesyirikan dan durhaka kepada kedua orang tua. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan pelanggaran yang ketiga yang tentunya ini harus dihindarkan ketika dalam pengurusan surat-surat yang penting ini di dalam administrasi negara kita adalah adanya suap menyuap, yaitu ketika berkas ternyata tertolak atau tidak memenuhi syarat, lantas petugas tersebut diberikan sejumlah harta atau uang untuk memuluskan dan melancarkan pengurusan surat-surat penting tersebut. Maka di sini tentunya merupakan bentuk suap menyuap. Nabi SAW bersabda, "La'anallahu ar-rasyi wal murtashi." Atau dalam yang lain, la'natullahi 'ala ar-rasyi wal murtashi. Kutukan Allah berlaku bagi orang yang menyogok atau menyuap dan orang yang minta disogok atau orang yang minta disuap. Demikian hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Nah, ini terlarang. Ketika berkas tersebut tidak lengkap atau tertolak, lalu diberikan sejumlah uang atau harta untuk melunasi atau melancarkan atau memuluskan pembuatan surat-surat penting tersebut. Demikian pula pelanggaran yang keempat yang harus dihindarkan dalam pengurusan pembuatan surat-surat penting ini adalah pemberian harta ghulul, yaitu ketika surat menyurat ini telah selesai atau dalam proses penyelesaian, diberikan sejumlah uang sebagai uang tips atau uang terima kasih. Maka hadiah yang diberikan kepada petugas yang sudah mendapatkan gaji seperti ini termasuk harta khianat atau harta ghulul. Kata Nabi SAW, hadaya al-ummali ghululun. Hadiah-hadiah yang diarahkan kepada para pekerja yang sudah dapat gaji tentunya, ini adalah ghulul, harta khianat. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Daud, disebutkan
Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, maka itu adalah ghulul, itu harta khianat. Demikian. Ya, harta khianat. Karena memang pemberian-pemberian seperti ini, hadiah-hadiah seperti ini, yaitu hadiah yang diarahkan kepada orang-orang yang bekerja pada sebuah pekerjaan yang sudah mendapatkan gaji tetapnya, ini akan menjadikan dia berkhianat atas pekerjaannya, tidak loyalitas terhadap pekerjaannya. Demikian. Tidak lagi profesional. Nantinya ini akan berakibat berdampak pada pengkhianatan, ya, yaitu dia tidak akan bekerja dengan baik kecuali setelah dia mendapatkan hadiah-hadiah tersebut, dan tidak akan menyelesaikan tugasnya dengan baik kecuali setelah dia mendapatkan hadiah, uang tips, ya, uang terima kasih atau apa saja, ya, yang dinanti dari orang yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila jasa calo tersebut untuk pembuatan surat-surat penting ini terbebas dari 4 hal ini, maka insya Allah Ta'ala ini halal, ya, halal. Demikian. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? خلافك فافتح مع سكون وقصره فما صف مع أخر معا همزه ملا تفجر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada saudara kita yang bertanya tentang kasus yang terjadi dengan istrinya, di mana istrinya diamanahi oleh adik kandung istrinya untuk memegang sejumlah harta berupa emas. Lalu ternyata sang adiknya tersebut ingin menjual emas itu kepada kakaknya atau istri dari sang penanya ini. Yang jadi masalah adalah bagaimana pembayarannya. Yang jadi masalah adalah bagaimana pembayarannya. Sementara emasnya telah ada pada istrinya. Sementara emasnya telah ada pada istrinya. Apabila dibayarkan kepada adik kandungnya sendiri lewat transfer, apakah ini akan jatuh kepada riba? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu kepada sang penanya, jazakallahu khairan wa syukran jazilan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya, kepada Anda. Terima kasih atas pertanyaan ini, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan untuk Anda. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya jual beli emas yaitu menjual emas dan dibeli dengan uang atau mata uang tertentu seperti rupiah, maka ini merupakan jual beli barang-barang ribawi yang tidak sejenis namun masih dalam satu kategori.
Barang-barang ribawi maksudnya adalah barang-barang yang apabila dijual belikan atau ditransaksikan dengan tidak memenuhi syarat-syarat syar'inya, maka akan jatuh kepada riba. Emas dengan uang atau mata uang, maka ini merupakan barang-barang ribawi yang tidak sejenis namun masih dalam satu kategori, yaitu sama-sama kategori dalam kategori alat tukar yang disebut oleh para ulama dengan saman atau qimah, yaitu alat tukar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka dipersyaratkan oleh para ulama ketika jual beli seperti ini dengan satu syarat saja, yaitu harus kontan, serah terima langsung, atau kontan atau cash, ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwasanya jual beli emas dengan pembayaran cicil atau kredit, ya, kredit emas begitu, maka di sini tidak dibenarkan, jatuh kepada riba an-nasi'ah, riba karena ada penundaan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi." Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas ini sejenis, perak dengan perak ini sejenis, biji merah dengan biji merah ini sejenis, gandum dengan gandum ini juga sejenis, kurma dengan kurma juga sejenis, garam dengan garam ini juga masih sejenis. Maka syaratnya adalah mislan bimislin sawaan bisawain, sama dalam timbangan, sama dalam takaran, sama dalam nilai, sama dalam kuantitas. Syarat kedua adalah yadan biyadin, kata Nabi, kontan, serah terima kontan. Penjual menerima uang pembayaran, kemudian sang pembeli menerima barang, seperti itu. Wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu, kata Nabi SAW, apabila berbeda jenis-jenis ini namun masih dalam satu kategori, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sekehendak kalian, maksudnya dengan nilai yang berbeda-beda, dengan kuantitas yang berbeda-beda, dengan berat atau timbangan yang berbeda, maka tidak masalah. Tapi Rasulullah mengatakan idza kana yadan biyadin, dengan syarat apabila ya kontan, tangan dengan tangan, maksudnya serah terima langsung atau serah terima kontan, cash, demikian, tanpa tertunda pada penyerahan salah satu darinya, demikian. Hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, demikian. Nah, apabila ada penundaan maka jatuh kepada riba nasi'ah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam kasus yang ditanyakan, bagaimana sang istri yang dia ini ingin membeli emas adiknya, sementara emasnya sudah ada di tangannya, dan ketika dia membayarnya kepada istrinya, kepada adiknya, ya, maka tentunya ini serah terima yang tidak kontan. Baik, ya, saya memberikan solusi untuk kasus seperti ini, yaitu menjadikan pihak lain sebagai perwakilan dari salah satunya, baik itu perwakilan dari istri atau perwakilan dari sang adik istri. Lebih tepatnya, ya, posisikan orang lain atau jadikan orang lain, bisa suaminya sendiri sang penanya atau pihak yang lain, itu menjadi, ya, perwakilan dari salah satu penjual atau pembeli. Supaya mudah, ya, jadikan sang suami
sebagai wakil dari penjual emas atau pemilik emas untuk menjualkan emasnya. Dalam hal ini adalah menjadi wakil bagi adik iparnya sendiri. Nah, seperti itu. Lalu menjualkan kepada istrinya. Demikian. Seperti itu. Ya. Nah, ini bisa menjadi solusi, ya. Jadi serahkan, ya, atau bisa lewat telepon, ya, telepon. Sang adik ipar ini mewakilkan kepada abang iparnya, ya, yang sang suami, sang penanya ini, untuk menjadi wakilnya dalam menjualkan emas itu kepada kakaknya. Yang kakaknya ini merupakan, ya, istri dari, ya, abang iparnya ini. Demikian, seperti itu. Lalu bisa serah terima langsung. Serah terima langsung, yaitu suami sang penanya dalam hal ini bisa menyerahkan emas kepada sang istri, kemudian sang istri menyerahkan uangnya kepada sang suami. Lalu setelah itu sang suami mentransfer uang tersebut kepada adik iparnya. Maka selesai masalah, ya. Tidak ada di sini penundaan dalam serah terima barang yang dijual belikan ini, yang termasuk barang-barang ribawi. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا فما كفله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan pemberian hadiah berupa uang atau apa saja sebagai bentuk terima kasih atas hutang yang sudah dilunaskan, atas hutang yang sudah dibayarkan. Apakah termasuk riba? Baik para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab kembali dan selalu kita ucapkan terima kasih kepada para penanya yang masih setia untuk mengikuti bahkan bertanya dalam program kita ini. Syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Perlu kita ketahui bahwasanya tambahan manfaat ataupun hadiah apa saja yang disepakati untuk dihadirkan atau ditambahkan atas sebuah hutang, maka ini merupakan bentuk riba yang disebut oleh para ulama dengan riba al-qardi, riba hutang piutang. Para ulama mereka menyebutkan satu kaedah, yang kaedah ini diambil dari perkataan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang maknanya sama walaupun dengan redaksi yang berbeda, beda sedikit, yaitu ungkapan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang
yang menarik manfaat, keuntungan, tambahan, maka dia merupakan salah satu dari bentuk riba, yaitu riba hutang piutang. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah umum untuk tambahan apa saja yang dipersyaratkan atau disepakati atau dijanjikan untuk dihadirkan dalam atau atas hutang piutang tersebut, maka ini terhitung riba. Lalu bagaimana dengan kasus yang ditanyakan, yaitu hadiah berupa uang atau apa saja sebagai bentuk terima kasih yang diberikan setelah lunasnya hutang tersebut? Baik, maka kita jawab, apabila tidak dipersyaratkan, dan ini merupakan inisiatif dari orang yang berhutang, dan itu dibayarkan di akhir dari pembayaran pelunasan hutang tersebut, maka hal ini adalah dibolehkan dan dihalalkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan beberapa lafadznya dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ia mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang pernah memberikan hutang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seekor unta. Lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut hutangnya, meminta pembayaran hutang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, a'tuhu, berikan kepada dia. Maka para sahabat, dalam hadis yang lain disebutkan, hadis Muslim, ini Abu Rafi' radhiyallahu anhu, itu mencari unta yang seusia dengan unta yang pernah diambil Nabi SAW sebagai hutang dari laki-laki tersebut. Mereka mencarinya, namun mereka tidak mendapatkan unta kecuali dengan usia yang lebih tinggi, tentunya lebih mahal. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka yang mereka sudah melaporkan hal itu kepada Nabi SAW bahwasanya mereka tidak mendapati unta kecuali dengan usia yang lebih tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tuhu, berikan kepada dia, berikan kepada dia. Maka orang tersebut mendapatkan pelunasan hutang berupa unta dengan usia yang lebih tinggi, tentunya lebih mahal. Dan tentunya di sini ada tambahan, hanya saja tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan itu atas dasar inisiatif Nabi SAW, di mana itu datangnya ya ketika pelunasan, demikian, dan tidak disebutkan sebelumnya. Maka sang laki-laki tersebut mendoakan Nabi SAW, ya, aufaitani aufakallah, engkau telah memenuhi hakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hakmu, demikian, seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah orang yang dia menambahkan hutang tersebut dengan melebihkan, tentunya tanpa ada kesepakatan, tanpa ada perjanjian, tanpa ada ungkapan sebelumnya. Demikian. Maka ini dibolehkan. Ya. Ini dibolehkan dengan syarat
Tidak ada kesepakatan, tidak ada ungkapan, tidak ada penyebutan sebelumnya. Tidak ada perjanjian sebelumnya untuk ditambahkan. Ya, tidak ada syarat sebelumnya untuk dihadirkan hadiah tersebut, tambahan tersebut, manfaat tersebut. Dan ini atas dasar inisiatif dari orang yang berhutang untuk menambahkan. Maka ini merupakan bentuk kebaikan insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخاطب في يسرف شهود